Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizkia Permata Auliani Nasution, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Pada tanggal 28 September 2021, saya berserta 5 rekan saya yaitu Rianti Widyaningrum, Alfira Rahmayu, Ian Riani, Putri Andriani, dan Fadia Dwi Ajara telah melakukan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang dikenal sebagai PLP1, yaitu mewawancarai dengan pihak sekolah di SDN Pulau Gebang 04. Kami berkesempatan mewawancari 2 narasumber terkait sistem pengelolaan dan pengajaran sekolah pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Dalam kegiatan PLP1, sekolah yang kami tuju yaitu Sekolah Dasar Negeri Pulau Gebang 04 yang beralamat di Jalan Rawa Bebek RT 01 RW 02 Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur. SDN Pulau Gebang 04 dibangun pada tahun 1988. SDN Pulau Gebang 04 berakreditasi A. Yang pertama, kami mewawancari dengan Bapak Asep Mubarok MPD selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Pulau Gebang 04. Dari keterangan Kepala Sekolah SDN Pulau Gebang 04 yaitu Bapak Asep Mubarok menerangkan bahwa karakteristik umum yang ada di SDN Pulau Gebang 04 ini mempunyai karakteristik yang sesuai pada umumnya peserta didik sekolah dasar, dengan gambaran secara umum masih gemar bermain, rasa ingin tahu, kemudian ingin mencoba hal-hal positif, dan karakteristik lainnya yang masih patuh terhadap perintah baik di sekolah maupun di rumah. Perbedaan karakteristik pembelajaran secara luring atau daring ini, SDN Pulau Gebang 04 ini mempunyai perbedaan yaitu dari segi pemantauan Bapak Ibu guru terhadap peserta didik pada pembelajaran, di mana pada saat pembelajaran secara luring, peserta didik dipantau selama 5 jam, sedangkan pembelajaran secara daring dipantau melalui media dengan terus berkomunikasi dengan orang tua. Gambaran umum karakteristik peserta didik yang ada di SDN Pulau Gebang 04 sesuai dengan karakteristik umum pada umumnya peserta didik yang level SD dengan gambaran secara umum masih gemar bermain, kemudian rasa ingin tahu, kemudian ingin mencoba hal-hal yang positif khususnya, kemudian juga karakteristik lainnya yang masih patuh terhadap perintah baik di sekolah maupun di rumah, terhadap gurunya, terhadap orang tuanya. Struktur organisasi di sekolah SDN Pulau Gebang 04 dimulai dari kepala sekolah, dibantu oleh 2 wakil kepala sekolah yang terdiri dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian setelah itu ada para guru, baik guru kelas maupun guru muatan pelajaran. Kemudian ada tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga administrasi, penjaga sekolah atau syaraka, dan juga sapam. Dan pastinya struktur organisasi yang terakhir adalah para peserta didik. Kemudian tata kerja selama pandemi COVID-19 ini pastinya memiliki perbedaan sebelum dan sesudah pandemi ini, terutama pada proses pembelajaran yang dilakukan secara daring atau blended learning. Pandemi COVID-19 ini, sekolah SDN Pulau Gebang 04 memiliki perubahan tata tertib sekolah yang signifikan untuk peserta didik. Perubahan tata tertib ini bukan hanya dari pihak sekolah saja, tetapi ada tambahan perubahan tata tertib yang diberikan oleh guru kepada peserta didik yang mereka ajar. Walaupun tata tertib mengalami perubahan yang sangat signifikan di masa pandemi ini, pelanggaran atau hukuman bagi peserta didik yang melanggar tetap berlaku. Nama saya Rizky Permata. Di sini saya akan menanyakan tentang tema 4, yaitu kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Pertanyaan pertama ya Pak, apa saja kegiatan seremonial formal yang ada di SDN Pulau Gebang 04 ini?
Baik, selama pembelajaran normal sebelum adanya pandemi COVID-19, pastinya kegiatan yang seremonial formal yang dilaksanakan setiap hari Senin itu anak-anak atau peserta didik harus melaksanakan upacara bendera. Nah, kemudian hal-hal lain hubungannya dengan yang sudah tercantum dalam kalender pendidikan, yaitu kita memperingati hari besar nasional dan juga hari besar keagamaan, agama apapun gitu, seperti itu. Juga hal-hal lain yang hubungannya dengan pembiasaan yang dilakukan setiap hari. Salah satu contoh pembiasaan adalah berdoa bersama di pagi hari, atau yang beragama Muslim melaksanakan tadarus Al-Quran bersama. Yang agama non-Muslim ada ruangan tertentu untuk melaksanakan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ya, begitupun kebiasaan yang lain lagi pembelajaran normal, anak-anak yang kelas tinggi itu sebelum pulang bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah secara bergantian dan sudah dijadwal oleh guru pendidikan agama Islam. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, apakah kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah yang biasa dilakukan sebelum masa pandemi COVID-19 ini dilakukan juga pada masa pandemi COVID-19 ini? Jika dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, Pak? Baik, terima kasih. Pastinya tidak persis sama waktu sebelum pandemi COVID-19 dengan pandemi COVID-19. Tapi tetap kami pihak sekolah, khususnya guru-guru, berupaya bahwa pembiasaan ini tetap dilaksanakan kepada peserta didik melalui secara daring yang disampaikan kepada orang tuanya, kemudian bisa juga melalui tugas-tugas atau tagihan yang nanti harus disampaikan tugas-tugas tersebut oleh peserta didik kepada guru kelasnya masing-masing. Untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SDN Pulau Gebang 04 ini tetap melaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya peserta didik tidak tatap muka atau bertemu secara langsung. Walaupun dilakukan secara daring, peraturan-peraturan di setiap kegiatan ini tetap berjalan dengan tujuan agar tidak melanggar yang harusnya dilaksanakan. Pembahasan ke-6 yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Di SDN Pulau Gebang 04 melakukan kegiatan atau praktik-praktik positif seperti yang pertama, melakukan tadarus bersama setiap pagi untuk yang non-muslim melakukan bersama guru non-muslim lainnya. Yang kedua, melakukan sholat duha berjamaah, dan yang ketiga, untuk kelas tinggi melakukan sholat zuhur secara bergantian. Tidak lupa juga pengurus unit kesehatan sekolah atau UKS melakukan pengecekan kuku dan rambut peserta didik setiap hari. Selama masa pandemik ini, kegiatan-kegiatan positif tetap dilakukan, namun menjadi kegiatan ini berubah pelaksanaannya menjadi sebuah tugas bagi peserta didik melalui video yang harus dikirimkan kepada sekolah sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Dan untuk wawancara yang kedua, saya berkesempatan mewawancarai Ibu Salvia SPD selaku guru kelas 5 di SDN Pulau Gebang 04. Ibu Salvia sudah mengajar selama 4 tahun di SDN Pulau Gebang 04. Menurut Ibu Salvia, pembelajaran yang efektif dilakukan pada masa pandemik ini adalah pembelajaran secara daring. Namun sekarang SDN Negeri Pulau Gebang 04 sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara blended learning, di mana sebagian besar peserta didik melakukan pembelajaran secara luring dan sebagian peserta didik lainnya melakukan secara daring. Cara sekolah untuk membujuk orang tua murid agar anaknya bisa mengikuti pembelajaran learning ini adalah yang pertama, memberikan masukan kepada orang tua dan meyakinkan kepada orang tua bahwa pembelajaran blended learning ini adalah program pemerintah yang harus dilaksanakan. Dan meyakinkan juga kepada orang tua bahwa SDN Pulau Gebang 04 ini sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk pembelajaran blended learning.
dari para guru yang sudah melakukan vaksin sebanyak 2 kali, penyediaan wastafel, masker, hand sanitizer, dan yang lainnya. Sekolah SDN Negeri Pulau Gebang 04 ini melakukan pembelajaran blended learning ini 3 kali dalam seminggu, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pada masa learning dan daring ini, proses penilaian mengalami perubahan. Menurut Bu Safia, jika pembelajaran secara learning, proses penilaian dilakukan bisa secara pertanyaan lisan maupun tertulis. Sedangkan ketika pembelajaran daring, proses pembelajarannya atau penilaiannya dilakukan melalui Google Form, voice note, video, dan juga classroom. Tidak ada hambatan besar yang terjadi pada proses penilaian ini, hanya saja hambatan terbesarnya yaitu dari internet saja. Tadi kan kita saya katakan yang agak memiliki kendala di bagian ini ya gitu. Kendala-kendala itu seperti kesulitan untuk menyampaikan materi gitu ya. Kemudian media-medianya kita agak kesulitan di situ. Penyampaian materi itu kurang maksimal gitu. Apalagi kalau misalkan kita kurang IT ya gitu maksudnya kendala yang harus kita atasi itu harusnya itu yang pertama gurunya itu harus benar-benar memahami metode-metode yang ada di blended learning. Jadi dengan mudah kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan terhadap siswa. Yang kedua, guru juga harus memahami dan memiliki pengetahuan tentang IT. Karena susah itu apalagi zaman sekarang ya, ibu-ibu kan agak susah nih IT-nya. Nah, itu harus dipahami gitu. Kemudian kita juga harus bisa memberikan motivasi kepada anak-anak supaya mereka semangat dan bisa. Kadang-kadang anak-anak juga ketakutan dengan IT gitu ya. Kita harus memberikan motivasi bahwa itu mudah bisa dipelajari. apalagi kan ibu mengajar di kelas tinggi Iya. seperti yang kalau kelas tinggi kan banyak praktek ya jadi pembelajaran. Tapi seperti apa ibu kalau misalkan ada pembelajaran praktek? Kalau praktek biasanya kita berikan materinya ini praktek, kemudian harus dibaca, mereka buat video, kemudian kirimkan. Memberikan motivasi terhadap peserta didik sangat penting. Selama pembelajaran daring ini, siswa sangat jenuh dalam pembelajaran. Maka dari itu, pihak sekolah SDN Pulau Gebang 04 memberikan motivasi kepada peserta didik dengan cara pertama, yaitu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, seperti memberikan yel-yel di awal pembelajaran agar siswa tidak merasa jenuh saat memulai pembelajaran. Menyapa siswa setiap hari, menanyakan kabar peserta didik, dan menanyakan bagaimana kesehatannya, menanyakan keadaan rumahnya, dan menanyakan keadaan orang tuanya. Bu Safia mengatakan bahwa permasalahan yang dialami oleh peserta didik adalah ketika mereka ingin belajar secara langsung di sekolah, karena ingin bertemu dengan teman-temannya. Peserta didik merasa jenuh saat pembelajaran secara di rumah. Mereka ingin belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman dan gurunya, dan mereka merasa pembelajaran yang diajarkan oleh orang tuanya sangat berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Itu dia hasil wawancara dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang biasa dikenal dengan PLP1. Semoga apa yang kami sampaikan kepada teman-teman sangat bermanfaat untuk teman-teman. Saya dan 5 rekan saya sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami kurang maksimal. Saya dan 5 rekan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.